Well, good morning, good afternoon, good evening. Today our material is ethnography. It's a part of sociolinguistics, tapi lebih cenderung ke antropologi sih sebenarnya ya. Jadi ke ilmu yang mempelajari tentang budaya. Tapi tidak masalah, ini juga part of sociolinguistics juga, karena salah satu produk dari budaya adalah language atau kebahasaan tersebut. Oke, kita akan bahas tentang ethnography hari ini. Topik bahasan kita mengacu pada ethnography of definition of ethnography, variety of thought, variety of thought, the ethnography of communications, and then ethnomethodology. Oke, kita akan bahas dari pengertian dulu ya. Ethnography is a research method to reveal socio-cultural meaning through observing daily life, style, and interaction of socio-sharing group in a specific area and period. Jadi ini adalah metode observasi atau metode penelitian yang mengobservasi tentang atau membedah tentang makna-makna dari sebuah aktivitas sosial masyarakat atau kehidupan sehari-hari masyarakat, bagaimana mereka berinteraksi in social group in a specific area, di sebuah area tertentu dalam waktu tertentu. Oke, topik bahasan yang termasuk pada ethnography adalah social behavior pattern atau pola sosial masyarakat. Selanjutnya adalah faith system atau sistem kepercayaan. Selanjutnya adalah language. Yang terakhir adalah cultural values atau nilai-nilai budaya yang ada. Oke, ketika kalian membahas tentang ethnography, kalian harus membahas beberapa topik tersebut. Oke, kita lanjut ya ke variety of talk. Oke, ada berbagai atau bermacam-macam budaya dari berkomunikasi yang ada di seluruh dunia. Kita akan melihat beberapa contohnya ya. Oke, yang paling terkenal itu adalah the Kung. Kung itu adalah masyarakat di daerah Southwest Africa. Di sana terdapat sebuah budaya yang memungkinkan mereka terhindar atau mengurangi perselisihan antara grup atau antar grup, dalam grup atau antar grup. Jadi percakapan di sana membantu mereka untuk sebisa mungkin untuk men-sharing atau membagikan apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan, sehingga tidak ada yang tersinggung atau tidak ada perselisihan di sana. Nah, itu the power of the speech in a Kung. Selanjutnya adalah masyarakat di Western Apex, itu di daerah East Central Arizona. Di sana masyarakatnya cenderung atau memilih untuk tetap diam ketika terdapat ketidakpastian di sana. Kalau kita kan cenderung membahas yang tidak pasti ya. Tapi di sana ketika ada ketidakpastian, mereka cenderung memilih untuk diam saja. Bahkan mereka akan tetap diam ketika mereka bertemu dengan orang asing. Walaupun orang asing itu tetap dalam komunitas mereka ya. Kalau maksudnya orang asing itu mereka tidak kenal. Walaupun dalam masyarakat mereka. Dan orang asing itu diharapkan untuk juga tetap diam, tidak open the conversations. Itu adalah Western Apex. Kita beralih ke Indonesia. Kita punya masyarakat di Sherpa Rocky di Indonesia. Mereka beranggapan berbicara itu atau ngobrol itu adalah merupakan sebuah hal yang sangat-sangat menyenangkan. Jadi mereka melakukan untuk semua hal. Mereka akan mengobrolkan semua hal. Dan bahkan ketika kalian diam di sana, itu akan diartikan sebagai tanda dari sebuah distress atau
adanya sebuah masalah. Itu menyebabkan kebingungan di sana. Oke, kita lanjut ke topik bahasan selanjutnya. Sebenarnya kita akan masuk ke ethnography of communication. Tapi sebelum ke sana, kita akan bahas itu tentang ke ethnography of speaking. Ini sebenarnya juga teori yang disampaikan oleh Delhaims pada tahun 1962. Tapi nanti ini akan dikembangkan menjadi ethnography of communication oleh Delhaims sendiri. Oke, dalam ethnography of speaking itu sebuah singkatan, yaitu setting, participant, and act, key, instrument, norm, and genre. Ketika kalian berkomunikasi terhadap orang, kalian harus memperhatikan speaking ini untuk membuat communication run smoothly. Yang pertama itu adalah setting atau mengacu pada tempat dan waktunya. Tempat dan waktunya di mana tentunya kalian akan bahasa yang kalian gunakan akan berbeda mengacu pada tempat dan waktunya. Selanjutnya adalah participant. Oke, participant itu mengacu pada personal karakteristik seperti age, sex, social status, relationship, atau social class. Tentunya ketika kalian memiliki status sosial yang berbeda dengan orang yang kalian ajak berbicara, tentunya bahasa yang kalian gunakan adalah lebih tinggi daripada orang tersebut ya. Atau sebaliknya. And itu adalah purpose, goals, atau outcome. Tujuan dari komunikasi itu untuk apa? Harus diperhatikan juga. Act and sequence. Nah, act and sequence ini mengacu kepada chronological order dari percakapan kalian. Tentunya misalnya public lectures, casual conversation, and cocktail party itu akan berbeda ya. Act of communications-nya atau urutan komunikasinya. Oke, selanjutnya ada instrument. Instrument itu adalah media yang kalian gunakan untuk berkomunikasi, entah itu oral, written, or telepathic. Selanjutnya adalah norm. Norm itu adalah specific behavior. Jadi ada sebuah budaya atau kebiasaan di daerah tersebut. Kalian harus mengacu pada budaya dan kebiasaan tersebut untuk menghindari terjadinya perselisihan di sana. Oke, selanjutnya genre. Itu adalah categories of event. Entah kalian melaksanakannya dengan narratif atau deskriptif atau prosedural, itu adalah genre-nya ya. Oke, baru kita akan mengacu kepada ethnography of communication, yaitu perkembangan dari ethnography of speaking dari Delhaims. Oke, ethnography of communication is a study about social life, culture of a community, including custom, habit, law, art, religions, and language. Oke, itu adalah sebuah penelitian atau kajian tentang kebiasaan hidup atau budaya dari sebuah masyarakat, termasuk itu adalah adat istiadat, kebiasaan, hukum, kesenian, religion, atau language. Sebenarnya ini fokusnya seperti yang saya bilang tadi, fokusnya lebih ke antropologi, yaitu penelitian tentang kebudayaan. Tapi di sini tempat bahasa itu ditetapkan untuk lebih tetap dipakai untuk berkomunikasi. Jadi kita harus menunjukkan atau memperlihatkan budaya yang ada dalam bahasa tersebut. Delhaims seperti dalam ilmunya menyatakan bahwa linguistics, but it is not about linguistics, it's about ethnography. It's not language, but communication, which must provide a frame of reference within the place of language, of the culture, and society to be assessed. Jadi, ini bukan tentang bahasa, tapi lebih tentang Jadi, bahasa itu tidak akan bisa digunakan, bahasa itu tidak akan penting ketika dia tidak bisa digunakan untuk berkomunikasi. Jadi, the main function of the language is for communication.
Jadi ketika kalian mengajar bahasa, jangan terlalu banyak fokus terhadap bahasanya itu sendiri, tapi the function of the language. Jadi we have to tolerance about the language features-nya. At least mereka bisa menggunakan bahasa itu untuk komunikasi. Oke, yang terakhir itu tentang ethnomethodology. Ethnomethodology is a branch of social science which is concerned with exploring how people interact with the world and make sense of reality. Oke. Dalam ethnomethodology, orang yang mau fokus dalam ethnomethodology disebut ethnomethodologist, itu tertarik untuk menginvestigasi the productions and interpretations of everyday actions. Jadi bagaimana produksi dan interpretasi yang dilakukan oleh masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari. Ethnomethodologists juga tertarik terhadap masalah-masalah yang timbul dari pola interaksi antar masyarakat. Bagaimana mereka memecahkan masalah, bagaimana mereka mempertahankan hubungan secara sosial, dan bagaimana mereka mempraktekkan kehidupan sosial yang ada di masyarakat, dan juga bagaimana mereka berkomunikasi dengan lingkungan yang ada di sekitar mereka. Oke, itu penjelasan saya tentang ethnography. Sisanya kita akan lakukan pada kolom discussions. Oke.